Ambil kayu untuk membuat meja. Meja disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kami ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang aktiva tetap. Sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Andara Gifari dari kelas 12 akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri Halini. Saya dari 12 akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Novianti dari kelas 12 akuntansi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Ostarno dari kelas 12 akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Islamia Pasya dari kelas 12 akuntansi. Daftar isinya sebagai berikut. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah jenis-jenis, yang ketiga adalah unsur-unsur yang mempengaruhi, yang keempat adalah metode penyusutan, dan yang kelima adalah jurnalnya. Definisi aktiva tetap adalah aktiva yang dimiliki perusahaan yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu. Sifatnya permanen dan digunakan dalam kegiatan operasional untuk jangka panjang 1 tahun atau lebih 1 tahun, mempunyai nilai yang cukup material. Sedangkan yang dimaksud dengan penyusutan aktiva tetap adalah pengalokasian harga perolehan aktiva tetap sebagai beban pada periode akuntansi dalam masa manfaat aktiva tetap. Jenis-jenis aktiva tetap berwujud contoh gedung, tanah, kendaraan, mesin, peralatan, dan lain-lain. Aktiva tetap tidak berwujud contoh hak paten, hak cipta, goodwill, friendship, dan lain-lain. Dalam perhitungan biaya penyusutan terdapat 4 unsur yang memengaruhi. Pertama, harga perolehan. Harga perolehan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tetap. Seperti harga jual berdasarkan faktur, biaya balik nama, biaya pemasaran, biaya angkutan, pajak, dan lain-lain. Kedua, nilai sisa atau nilai residu. Nilai sisa atau nilai residu adalah taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aktiva tersebut dijual pada penarikan atau saat penghentian aktiva. Ketiga, umur ekonomis. Umur ekonomis adalah keterbatasan manfaat suatu aktiva yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti keausan, kecacatan, dan kemerosatan aktiva tetap. Keempat, nilai ekonomis. Nilai buku adalah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi dengan sejumlah penyusutan yang dibentuk selama umur penggunaan aset tersebut. Nah, di sini kita akan menjelaskan beberapa macam metode penyusutan untuk aktiva tetap. Yang pertama-tama yaitu garis lurus. Rumus metode penyusutan garis lurus yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa, lalu dibagi dengan umur ekonomis. Atau bisa juga dihitung dengan menggunakan tarif, yaitu pertama-tama kita mencari tarif 100% dibagi umur ekonomis, dan cara menghitung penyusutan tarif yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa lalu dikali tarif. Contoh, PT Faros membeli sebuah mobil di tahun 2020 dengan harga faktur sebesar 200.000 ditambah biaya materai sebesar 500.000, lalu biaya pengurusan surat sebesar 4 juta dan biaya lain-lain 500.000. Mobil tersebut ditaksir dengan umur ekonomi selama 10 tahun dan nilai sisanya 15 juta. Nah, di sini penyelesaiannya seperti harga perolehannya yaitu 200 juta ditambah 500 juta ditambah 4 juta
lalu ditambah 500.000 sama dengan 205 juta. Nilai penyusutannya yaitu 205 juta ditambah 15 juta dibagi 10 tahun. Lalu sama dengan 190 dibagi 10 tahun. Sama dengan 19 juta per tahun. Metode jumlah angka tahun mempunyai rumus. Jika diketahui umur ekonomis adalah 5 tahun, maka 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Maka penyusutan tahun pertama yaitu 5 dikali harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi 15. Penyusutan tahun kedua 4 dikali harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi 15. Penyusutan tahun ketiga 3 dikali harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi 15. Dan seterusnya seperti itu hingga tahun kelima. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2017, PT Garuda membeli sebuah mesin dengan harga perolehan 135 juta. Taksiran umur ekonomis ditaksir 4 tahun dengan taksiran nilai 15 juta. Hitunglah besar penyusutan tersebut dengan metode jumlah angka tahun. Maka penyelesaian umur ekonomis 4 tahun yaitu 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 10. Penyusutan tahun pertama yaitu 4 dikali 135 juta dikurang 15 juta dibagi 10 hasilnya 48 juta. Penyusutan tahun kedua 3 dikali 135 juta dikurang 15 juta dibagi 10 hasilnya 36 juta. Penyusutan tahun ketiga yaitu 2 dikali 135 juta dikurang 15 juta dibagi 10 hasilnya 24 juta. Penyusutan tahun keempat 1 dikali 135 juta dikurang 15 juta dibagi 10 hasilnya 12 juta. Metode penyusutan yang ketiga ini yaitu metode saldo menurun ganda. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa dalam metode ini kita tidak memerlukan nilai sisa atau nilai residu. Nah, selanjutnya cara mencari beban penyusutan dengan metode ini yaitu pertama-tama kita harus mencari tarifnya terlebih dahulu. Caranya 2 dikali dengan tarif garis lurus atau 2 dikali 100% dibagi umur ekonomis. Namun, jika sudah diketahui tarifnya, maka langsung dikali saja. Contohnya, diketahui tarif 15%, maka 2 dikali dengan 15% sama dengan 30%. Nah, langkah kedua, kita akan mencari besar penyusutannya, yaitu dengan cara tarif dikali nilai buku awal periode atau awal tahun. Di atas ini ada contoh soal. Dibeli peralatan dengan harga perolehan 20 juta, umur ekonomis 5 tahun, dan nilai sisa 2 juta. Hitunglah besar penyusutan tersebut dengan metode saldo menurun ganda. Jadi, untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita akan mencari tarifnya terlebih dahulu, yaitu 2 dikali 100% dibagi 5 tahun, maka akan kita peroleh hasil 40%. Selanjutnya, kita akan mencari besar penyusutannya. Contohnya, pada tahun pertama, besar penyusutannya yaitu 40% dikali 20 juta, sama dengan 8 juta. Pada tahun kedua, besar penyusutannya yaitu 40% dikali 12 juta, sama dengan 4.800.000. Pada tahun ketiga, besar penyusutannya yaitu 40% dikali 7.200.000, sama dengan 2.880.000. Pada tahun keempat, besar penyusutannya yaitu 40% dikali 4.320.000, sama dengan 1.728.000. Pada tahun kelima, besar penyusutannya yaitu 40% dikali 2.592.000, sama dengan 1.036.800. Nah, kira-kira seperti itu cara menghitung penyusutan dengan metode
saldo menurun ganda. Pada bagian D terdapat metode satuan produksi. Berisi dua rumus, yang pertama yaitu tarif tahunan. Produksi aktual per tahun dibagi kapasitas produksi. Yang kedua adalah tarif per unit. Harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi kapasitas produksi. Berikut adalah contoh soal. Contoh, PT ABC membeli sebuah mesin, harga perolehan mesin tersebut adalah 200 juta. Mesin tersebut dapat digunakan selama 5 tahun dengan taksiran nilai sisa 25 juta. Dan taksiran kapasitas produksinya adalah 5 juta lembar. Produksi aktual selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Tahun pertama, 1.600.000 lembar. Tahun kedua, 1.500.000 lembar. Tahun ketiga, 1.100.000 lembar. Tahun keempat, 500.000 lembar. Tahun kelima, 300.000 lembar. Hitunglah besar penyusutan tersebut dengan metode satuan produksi. Berikut ini penyelesaiannya. Pertama, tarif tahunan. Tahun pertama, 1.600.000 dibagi 5 juta, dikali 200 juta, dikurang 25 juta, hasilnya 56 juta. Tahun kedua, 1.500.000 dibagi 5 juta, dikali 200 juta, dikurang 25 juta, hasilnya 52 juta 500. Pada tahun ketiga, 1.100.000 dibagi 5 juta, dikali 200 juta, dikurang 25 juta, hasilnya 38 juta 500. Tahun keempat, 500.000 dibagi 5 juta, dikali 200 juta, dikurang 25 juta, hasilnya 17 juta 500. Tahun kelima, 300.000 dibagi 5 juta, dikali 200 juta, dikurang 25 juta, hasilnya 10 juta 500. Yang kedua yaitu tarif per unit. 200 juta dikurangi 25 juta dibagi 5 juta, hasilnya 35 per unit. Penyusutan tahun pertama, 1.600.000 dikali 35, hasilnya 56 juta. Tahun kedua, 1.500.000 dikali 35, hasilnya 52 juta 500. Tahun ketiga, 1.100.000 dikali 35, hasilnya 38 juta 500.000. Tahun keempat, 500.000 dikali 35, hasilnya 17 juta 500.000. Tahun kelima, 300.000 dikali 35, hasilnya 10 juta 500.000. Nah, di sini ada pun jurnal yang digunakan untuk mencatat penyusutan aktiva tetap adalah sebagai berikut. Contoh, sebuah peralatan telah disusutkan sebesar 19 juta rupiah. Buatlah jurnal untuk mencatat penyusutan tersebut. Itu seperti beban penyusutan peralatan sebesar 19 juta rupiah, lalu akumulasi penyusutan peralatannya sebesar 19 juta rupiah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.